Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ica. Ini adalah cerita ketiga saya. Saya berusaha menceritakan secara urut pengalaman mistis saya. Jadi bagi kalian yang belum mendengarkan cerita pertama dan kedua, ada baiknya langsung didengarkan terlebih dahulu aja ya, supaya bisa lebih memahami cerita yang ketiga ini. Jadi cerita yang ketiga ini itu tentang relang atau pembantu saya. Jadi ini cerita ketika saya sudah menyadari bahwa saya ternyata bisa melihat. Jadi setelah saya menyadari, saya semakin menjadi orang yang penakut ya. Bahkan kalau mau ke kamar mandi yang biasanya saya berani sendiri, saya harus minta tolong seseorang untuk mengantarkan atau menemani saya. Pada waktu itu saya kebelet dan saya meminta tolong orang tua saya untuk menemani saya. Nah, ketika orang tua saya diminta antar, biasanya orang tua saya juga ikutan, pipis juga. Lah kebetulan beliau itu lagi di kamar mandi duluan, jadi saya yang nunggu di depan. Lah, saya melihat ada pembantu saya, sebut saja ini, ada di taman halaman tengah rumah kami. Nah, dia tiba-tiba lari ke arah garasi. Padahal ini adalah tipikal orang yang sangat penakut. Bahkan dia akan belain gak bakal keluar kamar, akan belain nahan pipis sampai pagi demi untuk gak keluar kamar saking takutnya. Nah ini malah menuju ke arah garasi, tempat yang paling angker di rumah kami. Kayaknya ada yang gak beres ini. Tapi saya waktu itu gak berpikiran aneh-aneh. Saya hanya melihat itu ini, jadi saya ya udah. Sekedar info, ini bukan sosok hantu yang biasa saya lihat waktu saya kecil ya, beda lagi. Jadi saya memutuskan untuk bertanya kepada ini keesok harinya. Jadi pas kami lagi ngupas bawang, saya teringat cerita semalam. Saya menanyakannya ke Nih, tumben berani, biasanya penakut. Tadi mama ngapain main-main di taman terus lari ke garasi? Mendengar saya bertanya, ini tiba-tiba kaget banget. Hah? Yang bener mbak, saya gak keluar kamar sama sekali, saya gak berani. Apalagi masuk garasi, gak mungkin. Hihihi. Tiba-tiba Umi itu ketakutan sendiri gitu. Saya terheran-heran. Berarti siapa yang saya lihat semalam? Akhirnya mendengar cerita saya, mama nyeletuk. Makanya nih, sholatnya ditingkatin supaya gak dikembarin sama yang jaga rumah. Kata mama saya begitu. Sebut saja namanya Ni. Dia masih belia ketika bekerja di rumah kami. Di rumah, Ni kesehariannya pakai sarung. Ni suka banget ngelamun karena ngerasa masih kecil udah harus kerja. Tingkah lakunya itu masih kayak bocah banget. Sering ketawa-ketawa sendiri. Aktif banget, lincah lagi. Tapi tiba-tiba juga dia akan ngelamun. Diajak ngomong gak nyambung, diam aja. Pikirannya kosong. Ceritanya sore sekitar jam 5-an, ini di halaman rumah lagi cabutin rumput. Pakai parang, tahu parang ya? Pisau yang gede banget yang ya pokoknya pisau gede lah ya. Sambil ngelamun. Pas ngeliat ini, aku datengin dia. Nih, jangan ngelamun. Mau maghrib loh nih. Ngapain kamu bawa parang itu? Besok aja dilanjutin lagi. Ini masih diam. Ngelamun. Nih, wes bismillah belum? Bahaya loh jam segini di sini. Wes, ndang ditaruh, wes taruhin. Saya pun bilang itu. Ini noleh ke saya, tapi pandangannya tetap kosong. Akhirnya saya tungguin bentar karena feeling sudah gak enak. Karena gak ada kemajuan, saya takut banget parang itu malah kena dia.
Akhirnya saya paksa buat berhenti. Karena jam juga sudah menunjukkan hampir 5:30 sore. Pas itu dia kaget banget dan kayak nyawanya baru kekumpul lagi. Akhirnya dia simpen parangnya. Besoknya, tiba-tiba Eni ambil parang, terus jalan ke arah pohon mangga yang gede banget di taman bagian tengah. Terus tiba-tiba dia naik pohon mangga itu. Kita yang posisi ngelihat itu langsung teriak-teriak. Pohon mangga itu masih berbuah banyak banget. Jadi wajar sebenarnya kalau ada orang naik pohon tersebut. Tapi yang buat aneh adalah biasanya kita itu suruh orang laki, Pak Beca, untuk naik ke atas pohon tersebut. Nggak semua orang mau karena menurut beliau cukup sulit untuk memanjat ke sana dan banyak binatang keranggannya. Tapi ini malah manjat dengan cepat banget sampai kita benar-benar kaget ngelihatnya. Rasanya ngeri bayangin ini cewek kecil pakai sarung lagi, bawa parang manjat pohon. Padahal Pak Becak yang udah biasa manjat aja dan lebih kuat itu nggak bisa secepat ini. Horor banget. Apalagi waktu sampai atas, tiba-tiba ini teriak-teriak. Dia mau jatuhin dirinya dia ke bawah. Ya Allah, panik banget. Satu rumah panik. Istighfar nih, istighfar. Mama cuma bisa teriak-teriak. Wes yo, tak tiba noai awake. Yang artinya, udah ya, aku jatuhin aja badannya. Kita di bawah udah cuman bisa baca-baca aja sambil ngingetin istighfar nih, dosa nih, bunuh diri, dosa. Terus nih malah ketawa ngakak. Ngakak banget ketawanya. Terus tiba-tiba aja dia diem kayak orang ngelamun. Dan tiba-tiba dia menangis. Aneh. Habis ketawa, tiba-tiba nangis. Kita gak ada yang berani nyusulin dia manjat pohon karena dia bawa parang. Takut kita yang kena. Kita cuma bisa doa semoga ini gak nekat jatuhin badannya ke bawah. Refleks, mamaku teriak, ayo nih turun. Kalau enggak tak teleponin bibikmu loh. Ini yang memang penakut banget sama bibiknya atau tantenya langsung kayak orang sadar. Terus cepet-cepet turun ke bawah. Selanjutnya parang disembunyiin. Takut ini nekat lagi. Abis maghrib hujan itu deres banget. Nah ini nanti mungkin akan saya tunjukin Dena di IG saya ya, bentukan rumahnya supaya bisa menggambarkan atau membayangkan cerita saya kali ini. Jadi pas deres-deresnya hujan, tiba-tiba lampu mati. Otomatis kita harus cek kotak listrik di luar rumah. Beneran mati listrik atau cuma jeglek aja? Pas adikku lari ngecek, aku yang masih duduk di meja makan tanpa sengaja lihat ada sesuatu berwarna putih di taman. Bayangan itu tiba-tiba berpindah seolah berlari cepat. Dan tanpa sadar aku ikutin arah bayangan itu. Pas dia berhenti, pas banget, tiba-tiba ini pingsan.
di tempat persis bayangan sosok itu berhenti. Seketika semua panik. Kenapa nih pingsan? Aku masih mencoba memahami apa yang aku lihat sambil shock banget. Tiba-tiba nih teriak histeris kesurupan. Dia tiba-tiba bersuara berat dan besar, kayak suara cowok. Kurang ajar, awas ya, berani-berani marang aku. Gak permisi nyapit-nyapit. Awas yo, tak tiba no dari atas badane. Refleks langsung saya bilang, loh berarti tadi pagi bukan Ni yang manjat. Tiba-tiba Ni ketawa ngakak. Isa apa rek cili ini? Mosok Isa manjat? Iso emek ngelamun nae, aku gampang joko arek ini. Astagfirullahaladzim. Bayangin betapa kabutnya kita pada saat itu. Gelap, hujan deras, dan ini kesurupan dengan suara yang berbeda jauh dari ini. Suara cowok yang menggelegar. Istighfar nih, istighfar. Sambil dibaca-bacain doa-doa terus sama orang rumah. Gak lama lampu menyala dan ini pun tersadar. Sontak kita semua bersyukur, alhamdulillah. Kata adikku ternyata cuma jeglek aja. Alhamdulillah kami semua bernapas lega. Kita mulai bantu Emi berdiri. Dan belum sampai semenit kita membantu Emi berdiri, tiba-tiba lampunya jeglek lagi. Dan Emi pun mulai kesurupan lagi. Refleks kita yang megang Emi langsung pada ngacir semua ketakutan. Wes dibilang aku gampang melepuh di area ini. Bodoh dia nyerahin diri pakai ngelamun. Tak pateni lampune ben kapok arek ini. Semua panik karena takut. Kita bacain doa, nih malah teriak-teriak. Hujan semakin deras. Lampu mati. Ini kesurupan. Paket komplit sudah. Akhirnya kita berusaha sadarin ini dengan bacaan doa-doa. Dan kita mencoba panggilkan ustadz yang bisa bantuin baca-baca doa supaya bisa cepat keluar. Alhamdulillah, akhirnya Emi sadar. Beberapa hari berturut-turut, Emi masih suka kesurupan. Tiba-tiba lari ke tengah halaman atau taman, gulung-gulung di atas sampah, daun-daun yang masih berserakan bekas pohon mangga yang habis disapu sama dia sendiri. Ntar tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba lanjut nangis sendiri. Lanjut ketawa lagi. Pokoknya serem banget. Tiba-tiba juga tanpa sebab dia joget-joget. Sampai akhirnya kita sendiri jenuh banget dan mulai capek ngadepin ini. Semua orang pengen cepat-cepat keluarin ini. Tapi mama kasihan. Kata mama, takut ini diperkosa di jalanan karena dia sebenarnya juga orangnya ganjen. Puncaknya pas malam itu, mama nyuruh Ni tidur di kamarku karena Ni semakin mengkhawatirkan. Takutnya kalau tidur sama nenek yang sakit, bisa-bisa nenek saya diapa-apain. Malam itu dia tidur di kasur di bawah ya, dia ada kasur lipat gitu di lantai. Dan aku di depan. Tengah malam, tiba-tiba lampu mati. Aku yang sekamar sama Emi, refleks langsung bangun loncat dari tidur dan berusaha keluar kamar. Waktu itu aku kunci pintunya karena takut Emi kabur dan nekat lagi. Dari situ aku menyesal. Karena dalam suasana itu aku pengen cepat-cepat keluar. Saking takutnya aku buka kunci, susah banget. Tiba-tiba ada sosok yang menembus pintu dan melewatiku. Tembus badanku.
dingin banget. Dan ini tiba-tiba kesurupan. Gelap. Seruangan sama ini yang kesurupan. Mama, tolong. Padahal buka kunci itu biasanya gampang banget. Gak tahu kenapa pada saat itu susah. Saya cuma bisa ada di kamar ngelihat Nia yang lagi kesurupan tertawa keras. Saking redeknya aku, tengah malam gelap sendirian, Nia menuju ke arahku sambil ketawa ngakak. Nih sadar nih, please, aku takut nih, please sadar. Sambil nangis-nangis berusaha buka pintu. Alhamdulillah pintu bisa kebuka. Terus aku lari dari kegelapan. Aku udah gak peduli ya apa yang mau mamaku bilang. Aku gak mau tahu, pokoknya ini harus keluar. Dan semua keluarga juga setuju karena kita udah gak kuat lagi ngadepin dia. Hampir sebulan kita tegang terus ngadepin dia yang gak ada kemajuan. Apalagi kalau pas lampu mati. Berasa gak tenang hidup. Akhirnya ini dipulangkan. Tapi seminggu berturut-turut setelah dia dipulangkan, dia ketuk-ketuk pintu gang belakang. Pas dibuka, dia tertawa sambil cekikikan. Ini aku datang. Terus dia ngacir kabur. Shock terapi banget punya pembantu ini. Sekian untuk cerita kali ini tentang Nih. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.